Para bapak, saudara-saudara, alhamdulillah kita bertemu di jam terakhir Ramadan tahun ini. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah panjangkan umur kita sampai bertemu Ramadan tahun depan, dan kita bisa bertemu kembali dalam majelis i'tikaf yang sunnahnya sudah berlangsung ini tahun ketiga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sunnah yang berlangsung ini kita rasakan terus menerpa, dan alhamdulillah malam ini Pak Usman bersama kita. Kalau tempur ini Pak, ini 3 tahun kan pernah putus Pak. Jadi bisa dipahami absennya, nggak ada absen misalnya. Tapi insya Allah ini berkah di malam ini. Jadi kalau dibilang secara struktural juga komplit. Saya sering mengatakan ada wilayah yang kita bisa ibarat mesin inilah pelumasnya. Tidak langsung rasanya, tapi bisa kita dapatkan nanti akibatnya dengan semakin terkendali, tenang, tidak panik. Dan insya Allah juga nasrul min Allah dalam bentuk solusi-solusi dalam kegiatan kerja kita. Itulah bahasa berkah, karena berkah itu bonus, dan bonus itu hanya diberikan dari pemberdayaan aset yang sudah Allah kasih dalam hidup kita. Ya, semoga perusahaan kita bisa semakin baik ke depannya. Tentunya aktivitas kegiatan spiritual keagamaan khususnya yang sudah ada, kita bisa pertahankan itu sebagai aset yang baik, karena ini sunnah yang baik. Ya, sunnah yang baik. Kalau kita berhenti pun dari sini nanti diteruskan oleh generasi setelah kita, pahalanya terus dapat sama kita insyaallah. Malam ke-10 ini, kalau kulminasinya itu kemarin malam, itu puncak pembahasan kita ketika kita bicara tentang neraka. Tapi malam ini kita bicara tentang surga. Pertanyaannya, Allah ciptakan neraka dan surga. Pertanyaannya, apakah Allah memang menginginkan ada hambanya yang masuk neraka? Jawabannya enggak. Allah itu mau kita masuk surga. Dan untuk itulah maka Allah kasih guidance, pendampingan. Dia turunkan Nabi ditindaklanjuti dengan para sahabat, tabi'in, sampai sekarang para alim ulama. Tetap saja ada orang-orang baik yang insya Allah akan membimbing kita ke jalan Allah. Itu satu. Kedua, ternyata manusia paling brengsek di muka bumi itu adalah Fir'aun. Fir'aun saja pun yang sudah mengaku Tuhan itu masih dikirimi Allah, dan karena Allah tidak mau dia masuk neraka. Itu yang harus kita pahami. Bahkan untuk Fir'aun ini, Nabi yang dikirim itu satu dua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan bukan cuma dikirimi Nabi, ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada Nabi itu yang disaksikan sendiri oleh Fir'aun. Tongkat berubah jadi ular, memakan ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir Fir'aun. Lautan, tidak pernah ada manusia bisa melihat lautan yang berubah menjadi jalan. Itu semuanya dibuat Allah supaya Fir'aun itu pulang ke dalam Allah. Dan Allah mau Fir'aun itu jadi orang baik. Tapi masalahnya Fir'aun tidak mau. Namrud Allah pilih Nabi Ibrahim sama dia. Jadi tidak ada sebrengsek orang kecuali datang putusan kepada. Jadi yang harus kita pahami. Kedua, kita ini sekurang ajar apapun tetap ditunggu oleh Allah sampai nyawa kita sudah di roh. Jadi roh itu maksudnya sudah di sini. Jadi proses keluarnya nyawa itu dari kaki, tangan ini kemudian pergi ke hati naik ke atas. Jadi kalau sudah di roh, hati sudah kosong, sudah mati. Nah, itu yang kita lagi ada. Jadi pada posisi itu, ini sekaligus juga ternyata yang jarang kita lakukan. Kita tak boleh memaki-maki, memponis, menghakimi
banyak orang karena suka yang kurang ajar. Karena Allah saja masih menunggu dia bertobat. Apa hak kita mencaci bagi orang kalau dia muslim khusus? Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau ada orang mabuk di ujung sana, kerjanya buat masalah, saya mohon maaf, saya ada tetangga yang pemabuk, tetangga saya. Persis hanya selisih jam saja. Ramadan ini ada pula kelebihan dia. Jam 3 malam itu dintip sekeras-kerasnya sampai subuh. Rupanya baru dapat tip baru dia. Nanti sepanjang hari itu jadi lebih terus. Satu hari anak saya yang perempuan dan anak dia. Satu yang menarik ternyata si pemabuk ini yang nggak ada sejarah mana. Tapi dia segar sekali sama saya. Baik. Jadi cuma disebutkan nama saya, dia langsung berhenti. Jadi artinya sejahat orang itu, 10 orang itu pasti ada celah hati yang baik. Apalagi dia mukmin. Makanya saya tidak pernah bisa kalau dakwah itu dengan caci maki itu tidak boleh. Tidak ada dakwah caci maki. Dakwah dengan kasar tidak boleh. Karena ada ustaz yang kalau dia tahu keras, nyerah orang tidak boleh. Tegas boleh. Nah, jadi kalau boleh dibilang, kita bukan mukul tapi tepuk bahunya. Kalau orang tua dulu nengok dengan tajam, anak tidak tertipu. Kira-kira begitu. Tapi kalau kasar, nggak ada pendidikan itu, nggak ada orang berubah orang. Kalau kita marah-marah itu nggak ada. Ya. Karena kalau orang kasar dikasari ya kasar. Nah itu yang harus kita perhatikan. Kenapa? Saya tadi mengatakan Allah mau kita masuk surga. Surga itu apa? Surga itu ini. Kalau jari ini kita masukkan ke laut, kita angkat, ini kan basah. Maka sisa air yang ada di jari kita ini, itulah kenikmatan dunia. Sementara kenikmatan surga lautan itu. Kalau begitu pertanyaannya, bisakah Bapak membandingkan surga dengan dunia tadi? Tempat naruh anak panah di surga kata Nabi, apa itu? Musuh. Itu kalau dilelang semua harta dunia ini dengan itu, nggak cukup harganya. Berapa orang paling kaya? Itu yang saya bilang kemarin ada orang paling kaya di Asia, Mukis Abdan. Dia punya rumah 24 atau 26 lantai, harga rumahnya 30 triliun. Buat pesta untuk anaknya, pre-wedding, bukan wedding. Biaya pestanya 1,9 triliun. Diundangnya semua, sampai Bill Gates diundangnya, Mark Zuckerberg diundangnya, Rihanna penyanyi itu dia kasih 148 miliar untuk nyanyi satu malam. Hidup pakai jet pribadi di antar pulang. Itu satu orang. Kalau seluruh dunia ini semua kekayaan dikumpulkan, ini satu hadis tadi. Ada hadis lain, serta tempat pelantangan yang penghuni surga itu gak laku harga dunia ini. Jadi sering saya pakai bahasa mungkin kasar, jangan lantang kalau punya duit. Allah itu obral dunia setiap hari. Setiap hari Allah obral dunia. Dengan apa? Dengan kita sholat 2 rakaat saja sebelum subuh. Jadi harga sholat 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik dari semua kekayaan dunia dan di sini. Dan itu bukan door prize. Itu diberikan kepada siapapun yang bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena memang tidak ada harganya. Dunia ini tidak lebih mahal dari sebesar apa istilahnya sayap nyamuk katanya. Itu saja. Orang yang terakhir masuk neraka, masuk surga itu dikeluarkan dari neraka sampai dia di permukaan neraka. Ini Nabi ceritanya sambil tertawa.
Jadi begitu dia sampai di atas neraka, dekat keluar, dia melihat satu pohon di luar neraka, maka dia bilang, ya Allah, seandainya saja aku bisa duduk di bawah pohon itu saja, gak apa-apa ya Allah. Udah senang kali rasanya, gak perlu pun masuk surga, gak apa-apa. Karena Allah jawab, oke baik, kau keluar. Begitu sampai di bawah pohon itu, dari kejauhan dia melihat suasana yang begitu indah. Dia terkejut dan nanya, ya Allah, itu apa? Itu surga, kata Allah. Apa dia bilang? Ya Allah, dekatkan aja ke pintu surga itu. Gak usah masuk pun gak apa-apa ya. Terakhir Allah kasihnya di sini. Sampai terakhir begitu dia minta masuk, apa kata Allah? Sekarang gini, coba kau bayangkan rumah seperti apa yang ingin kau punya. Silakan, selera apa? Bapak ingin gak punya rumah yang di dalam rumah Bapak ada danau seluas Danau Toba? Itu dalam rumah. Jadi coba bayangkan. Artinya silahkan berpikir dia, kau mau punya rumah apa? Atau di dalam rumah Bapak ada kebun binatang. Yang kebun binatang itu semua binatang di muka bumi ada di situ. Maka begitu dia menyebutkan, apa dia bilang, ya Allah, jangan nanti prank. Enggak, kau enggak prank. Bilang saja rumah seperti apa yang kau mau. Maka begitu dia menyebutkan apa kata Allah, aku berikan 10 kali lipat dari yang kau mau. Bahkan area tempat tinggal penghuni surga yang paling belakangan masuk surga dari neraka itu 10 kali lebih besar dari kerajaan yang pernah ada di muka bumi. Jadi kalau cuma sekedar seluas Danau Toba, kecil. Orang area tinggalnya itu adalah seluas Indonesia plus China plus India plus Amerika plus Rusia dan mana lagi negara yang luas di muka bumi. Kira-kira begitu. Ya, itu dahsyat. Ini saya ceritakan pelan-pelan dulu, karena nanti kita sampai. Penghuni surga itu lebih kenal rumahnya ketimbang rumah di dunia. Bapak kalau sekarang pulang ke rumah, jalan sendiri tahu jalan rumah. Dari berbagai titik kita tahu. Tapi kata Nabi, penghuni surga itu lebih tahu jalan ke rumahnya dan suasana di dalam rumahnya di surga ketimbang rumahnya di dunia. Nah, saya sampaikan cerita sedikit saja tentang nikmat. Salah satu nikmat. Tahu Bapak, nanti begitu Bapak masuk surga, ketemu sama istri Bapak. Pertama kali Bapak ketemu sama istri Bapak, itu terpananya shock, terkejut, tapi terkejut yang takjub. Tahu berapa lama? 40 tahun lamanya. Itu disebut dalam hadis. Cuma ada bisa terkejut, bukan cuma terkejut Pak. Seperti Bapak melihat satu hasil karya seni, itu menikmati hasil karya seni itu, meraba, melihat, wah itu sampai 40 tahun namanya. Cuma ada Bapak gak pening kepala Bapak, istri Bapak esek di surga ketemu mancung dengan hidup yang dia tidak pernah ketemu. Kok bisa jadi kayak gini? Kok lihat rambutnya, semuanya si adik atau si istri pun begitu. Dan kita tidak cukup satu malam ini menceritakan surga. Nah sekarang saya mau sampaikan beberapa saja. Ada faedah yang berkaitan dengan surga harus kita pelajari. Pertama, surga itu bukan amal soleh. Bapak nggak bisa di surga pakai amal soleh. Kalau bahasa Indianya ini nggak masuk. Itu dibilang nanti aku tidak masuk surga karena amal soleh, tapi karena Allah menyayangi. Jadi siapa yang Allah masukkan ke dalam surga? Orang yang Allah suka. Kalau Bapak mau cari tahu apakah Bapak sedang disukai Allah atau tidak, Bapak tengok sedang ngapain. Nah itu saja. Jadi Bapak buat baik itu sebenarnya itu hanya kode yang dikasih Allah. Karena tidak semua orang buat baik karena dia pasti masuk surga. Karena ada orang buat baik itu banyak motivasi. Kemarin sebelum pemilu banyak ada orang buat baik, khususnya dari kalangan kalian. Ya.
Tapi motivasinya, kalau seorang buat baik karena Allah, dia langgeng, stabil itu kebaikan yang dia lakukan. Ya. Coba kita kembali cerita tentang sirat. Gak mungkin kita bisa selamat kalau cuma sekedar cerita amal soleh. Itu semua karena Allah yang buat kita selamat. Itu jembatan yang cukup mengerikan. Ya. Jadi kaidahnya, cuma orang bisa mendapatkan nikmat surga. Tingkat-tingkat nikmat itu disesuaikan dengan amal soleh. Pintu masuk ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Sehingga orang-orang silakan, mana yang paling kau sukai dari amal soleh? Oh, saya punya duit banyak Ustaz, saya terus terang tahajud tidak bisa, tapi kalau sedekah saya siap. Oh, lakukan. Jemput surga, pergilah ke surga dengan karunia yang paling banyak yang dikasih Allah. Sama. Kalau saya karunia paling banyak ilmu, alhamdulillah. Ya sering mengatakan Allah sudah kasih karunia sama saya untuk berdakwah sejak saya berusia 17 tahun. Alhamdulillah, sudah lebih dari separuh umur saya jalan dan saya tekuni. Kalau kita dijemput dari mulai Pulau Pasir, saya pernah dijemput di Cikarang naik Pulau Pasir sama naik ambulan jenazah, jemput acara peringatan. Jadi jalan kaki saya pernah belasan kilometer jalan kaki ke tempat ceramah, begitu nyampe yang tunggu sudah lupa. Tapi menangis saya ketika itu jam 9:30 malam. Diumumkan lagi dari masjid, Ustaz sudah sampai. Masya Allah, berdatangan jamaah. Tapi semua itu kan dia Allah kasih gitu. Apa yang dikasih Allah kasih? Coba Bapak Is, apa yang Allah kasih paling banyak? Oh jabatan, oh harta, oh ilmu, oh anak, istri. Nah, orang itu menjadi alam mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semua yang disebutkan di surga jika dibandingkan dengan nikmat dunia itu hanya nama saja yang dunia. Laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa asma'. Ini jeruk. Apa jeruk yang paling bagus di muka bumi? Harganya berapa? Begitu sampai surga baru dia tahu. Ya Allah, ini bukan jeruk. Jadi di dunia itu apa? Nah gitu kan. Cuma nama saja. Kalau di sini kita tidak ini makanan bagus, enak, bagus gitu. Orang ada makan ikan ini apa semua. Tahu Bapak? Saya mau tanya. Bapak tahu kan apa makanan pertama yang dimakan penghuni surga? Sampai itu-itunya jadi nanti. Jadi begitu kita sampai di surga, maka para pelayan kita di surga menyediakan makanan. Dan adakah yang pernah membaca hadisnya? Apa makanan pertama yang dikasih Allah sama kita? Saya nggak tahu jenisnya, tapi hati ikan. Jadi hati ikan itu diolah jadi makanan. Coba dari kesimpulan, burung-burung kalian apa namanya di surga itu sebesar unta kalian ikan. Jadi burung surga itu sebesar unta kalau sudah. Ingat, saya menceritakan neraka kemarin. Seberapa tinggi penghuni neraka? Di surga juga orang membesar. Dan yang menarik kalau di sini Bapak makan, ada kenyangnya. Di surga tidak ada kenyangnya. Orang tidak haus dan tidak lapar. Kalau makan itu karena nikmat. Kalau minum dia karena dingin. Dan tidak mau berhenti silakan. Makan terus, minum terus silakan. Dan Allah memberikan makanan minuman yang semuanya menyenangkan. Kalau air surga itu sumbernya dari aras turun. Apa jenis? Air madu, air susu, air arak, air tahu. Air arak itu jangan bayangkan araknya dingin. Seorang seperti Bapak berkhayal, saya ingin ya Allah, tunjukkan saya waktu di dunia bertanya, ini kalian berladang. Maka Allah siapkan, sudah Bapak siapkan, kasih malaikat antarkan, kasihkan ke area yang lain. Maka dia berladang. Dikasih bibit sawit yang paling bagus. Begitu Bapak tanam, sawit langsung tumbuh. Dan kemudian Bapak bisa panen. Bapak pengen punya pabrik sendiri, siapa mau pabrik? Hanya untuk memenuhi kenikmatan, bukan kerja nikmatan. Ada hadis
tak banyak tahu. Mungkinkah suami istri di surga bisa punya anak lagi? Kan tak banyak tahu. Ternyata seorang istri di surga jika dengan suaminya dia berkeinginan punya anak, Allah kasih. Mohon maaf saya, terjadi hubungan suami istri di sini, terus bapak rencanakan bahwa hubungan ini punya anak, belum tentu bisa punya anak. Di surga bisa. Marilah kita berhubungan dan kita berharap Allah kasih anak, maka perempuan itu akhirnya dia hamil dan kemudian dia. Tapi jangan lupa, hamilnya hanya seketika, kemudian melahirkan seketika. Dan kemudian anaknya bukan harus diasuh-asuh, tapi kemudian membesar seketika. Cuma Ustaz gimana itu? Gak usah bahas sekarang. Tapi yang pasti dia punya kesempatan untuk bisa menikmati mengasuh anaknya. Pokoknya apa saja yang dia mau ada. Itu diceritakan oleh Nabi ketika aku masuk ke dalam surga, aku melihat rumah-rumah surga itu kubahnya itu terbuat dari mutiara. Jadi Nabi sudah melihat besar-besar katanya. Dindingnya terbuat dari emas, ada yang dari emas, ada yang perak. Kemudian tanah itu dari za'faran. Za'faran itu adalah minyak yang mengeluarkan bau yang wangi sekali. Ada yang berbau kasturi, ada yang kemudian berbau misik. Kalau bahasa misik itu yang kasturi. Sehingga surga itu sebenarnya adalah satu tempat yang rindang karena banyaknya pepohonan, ribuan sekali. Coba ya, kalau Bapak mengucapkan satu kalimat Subhanallahil azim wa bihamdihi, satu pohon Allah hidupkan di surga untuk kita. Di area tanah tempat kita tinggal. Ustaz, kalau saya bayar belanja 1 juta kan 1 juta Bapak. Kalau saya bayar 10 juta 10 juta. Kalau bayar belanja 1 miliar 1 miliar pohon. Bapak bisa bayar rumah atau area rumah orang yang paling rendah kedudukannya di surga itu setara dengan 10 kerajaan yang paling besar di muka bumi. Jadi gak ada naik. Ya. Apapun yang terjadi dari kita sebagai kenikmatan Allah kasih. Bahkan yang dikasih Allah itu apa yang gak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan gak pernah terdetak dalam pikiran kita. Saya mau pergi ke Jakarta, bisa gak hanya dalam kenikmatan, tutup mata, buka mata, sudah sampai Jakarta. Kita masih terdetak. Akan ada kendaraan yang jauh lebih cepat dari yang kita hayalkan itu di surga. Apa ya, Bapak mau saya? Saya mau kaya Ustaz, kalau saya mati, kalau usah lama-lama tahan saya sibuk-sibuk nyambut. Sehingga kalau bisa nanti begitu saya matinya saya itu air itu sudah langsung menghilangkan kotoran saya dan semua di badan saya wangi. Jauh lebih dari yang Bapak bayarkan itu Allah sudah kasih. Saya mau cinta saya kepada istri setiap hari terus berkata, sepekan sekali penghuni surga itu saya bilang kita ada kelatih, ada rindu, dan rindunya penghuni surga itu ada juga. Jadi disebut yang saya sebutnya semua hadis. Jadi begitu kita pertemuan itu bertemu di tempat dan dia berjalan ketemu kita, Pak Usman, Masya Allah, masuk surga hidayah, Pak Murid, semua ada kan. Tapi Pak Anwar, iya Ustaz, memang kemarin waktu kami di Sirot itu begitu jatuh dari dalam. Akhirnya doa kita sama-sama, ya Allah, dia jatuh, ya Allah. Kalau makanya ada orang yang masuk neraka cuma sebentar. Kenapa? Karena begitu saudaranya masuk surga, dia dimintakan oleh saudaranya masuk surga, itu syafaat orang soleh. Maka saya bilang, kalau Bapak berkawan sama orang soleh, bukan tunggu ya, saya bukan melecehkan, bukan. Jangan cuma karena dia ustaz. Orang soleh itu adalah orang yang kalau Bapak duduk bersamanya, banyak manfaat kebaikan yang bisa Bapak dapatkan. Dia diam saja jadi pelajaran, apalagi dia bicara. Kalau dia tidak bersama kita ada kerinduan. Kalau dia sedang bersama kita ada rasa senang. Bersama yang tidak diingatkan kepada Allah. Itu dia. Dan kadang-kadang di dalam hadis itu bahwa ketika mereka sedang kumpul-kumpul berteriak
meniup angin surga yang menerpa wajah mereka dan membuat wajah mereka berubah lebih ganteng kalau laki-laki, lebih cantik kalau perempuan. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, istrinya mengatakan, subhanallah Pak, kau lebih ganteng dari sebelumnya. Maka gak akan lihat perempuan lain, gak akan lihat laki-laki lain. Kenapa? Cukup. Kalau sekarang bisa dimaklumi ya. Karena banyak suami-suami menyala, karena banyak istri-istri juga menyala. Jadi kenapa? Temanya suami nanti tak ada laki-laki. Ya, yang puluhan jauh sekarang itu. Tapi kalau surga, subhanallah. Itu saja. Ya. Apa yang kita lihat? Orang shopping. Memang hobi shopping. Oke, Allah menyediakan super mall di surga. Yang orang dari mana saja surga, mana saja boleh masuk dan datang, dan silakan belanja apa saja. Bapak sedang belanja apa silakan. Bapak saya suka beli furniture, saya mau bawa, tapi rumah saya sudah. Allah bilang kepada mereka, coba siapkan rumah baru ini. Dan super mall itu kita beli dengan gratis. Tidak ada kenikmatan yang hilang, bahkan kenikmatan itu akan sangat luar biasa amat. Ya. Di surga apapun yang diminta pasti dikabulkan. Ini hadis yang saya bilang. Al-mu'min idza syara'a walatil jannah. Seorang mukmin jika menginginkan seorang anak di surga, karena aku wasitu fi sa'atin wahidah. Maka kehamilan, kelahiran dan pertumbuhan terjadi dalam waktu sesaat saja. Jadi artinya ada anak yang lahir di surga. Ya. Dan kemudian sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk surga minta izin untuk bercocok tanam. Allah bertanya kepada, bukankah sudah berdasarkan sekehendak, namun aku ingin bercocok tanam ya Allah. Apa dia bilang? Kemudian dia menabur benih dan ujung-ujung tanamannya sedemikian cepat tumbuh, juga berkembang biaknya sehingga ia juga cepat panen. Himpunan panennya sebesar gunung-gunung, panen yang super panen, yang membuat dia merasa nyaman sekali. Saya bilang bahwa ada nikmat itu sudah pernah saya sampaikan dalam satu malam kita. Bahwa ada nikmat yang saya paling ingin bisa saya dapatkan di surga. Saya ingin punya pustaka semua bahasa yang ada di muka bumi. Karena apabila Allah kasih sekarang saya rezeki punya pustaka buku yang cukup banyak, yang kalau saya katakan ada satu kenikmatan, saya mau ditanya kemana tempat di sana yang paling saya suka, begitu tuh buku. Sehingga rasanya sudah terasa nyaman kalau sudah bisa duduk di toko buku. Kalau di rumah saya tempat yang paling tidak berapa, yang paling banyak saya di situ adalah di ruang di mana itu adalah pustaka sekaligus kamar tidur saya. Kadang-kadang saya coba bedanya, ya Allah, panjangkan umurku sehingga bisa kupahami dan kubaca semuanya. Ya Allah, dan Kau tidak berikan umur yang panjang, aku ingin semua buku ini masuk surga satu hari nanti dan aku bisa membaca di sana. Tapi mohon kan kesan kanak-kanak gitu. Ya. Apa saja bentuk kenikmatan di surga? Walaupun di surga adalah raja sesungguhnya. Wa idza ra'aita al-anta na'iman wa mulkan kabira. Apabila kau melihat di sana, niscaya kau akan melihat bermacam kenikmatan dan kerajaan-kerajaan yang besar. Tidak ada rumah yang kecil. Semua rumah besar. Sehingga kalau kita melewati rumah orang, kita tahu itu rumah siapa, kita akan mengatakan subhanallah, betapa luar biasanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Masya Allah. Pertama, memang kerajaan yang puas dan mewah. Tidak ada satu pun penghuni surga yang rumahnya sederhana. Ya, ini contoh. Yang tadi sudah saya bilang sebenarnya bahwa orang yang paling belakangan masuk surga. Bagaimana kalau masuklah surga? Karena untuk masuk surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya, bahkan dunia dengan 10 kali lipatnya. Apakah engkau mengolok-olok ya Allah, sedangkan engkau adalah raja? Ibnu Mas'ud yang menceritakan hadis ini mengatakan Rasulullah tertawa sampai ke rahangnya kelihatan, menceritakan betapa lucunya cerita orang yang masuk surga belakangan ini.
Malaikat ingin bertemu, maka mereka ingin minta izin lebih dahulu. Jika penghuni surga benar-benar seorang raja, bagaimana tidak? Para malaikat yang ingin menemuinya harus minta izin dulu. Jadi artinya nanti kita di surga kita punya ajudan atau protokol. Jadi kalau mau malaikat mau datang ada keperluan harus catat atau membuat appointment. Bisa kita jumpai atau tidak? Sampaikan sama Pak Anies, saya mau jumpa, kata malaikat, izin, bisa nggak saya jumpa? Ini disebutkan ini. Tidak ada lagi kesedihan dan tidak ada lagi rasa khawatir. Usulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kau tak usah takut di surga. Apakah kenikmatan surga ini akan habis? Tidak. Khalidina fiha abada. Kau kekal dalamnya selamanya, kata Allah. Jangan apa yang kau nikmati tidak akan pernah hilang, bahkan setiap harinya bertambah. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena penghuni surga itu kan qalbul wahid, seperti hati yang satu. Walaupun orang-orang yang masuk dari surga setelah masuk neraka itu di keningnya dikabarkan dituliskan kalimat jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahannam. Tapi tidak ada penghuni surga yang membuli, yang meleceh, yang merendahkan, dan itu tidak ada. Begitu saudara bertemu si ahli surga yang mantan penghuni neraka ini, mereka akan memeluknya. Mereka akan mengatakan betapa bangga dan bahagianya aku setelah melihatmu ada di antara kami. Bukan begitu kan? Doa kalau ada teman bapak mantan maling, apa aja dia maling, tiba-tiba tobat rajin masuk masjid, terus masjid mau pergantian pengurus, rela nggak bapak kalau dia diangkat jadi bendahara masjid? Di surga tidak begitu. Bagaimana dengan istighfar ya Allah, alhamdulillah, kau kabulkan doa, doaku ini memberikan kesempatan untuk bisa menikmati surga seperti ini. Ya Allah, itu dahsyat. Tidak ada penyakit hati. Ya, gak ada dengki, gak ada dendam, gak ada benci. Saya tadi hari ini hari yang paling bahagia untuk saya mengisi tausiah dari Bapak Guru dari Masjid Agung dan juga acara Alam Center. Jadi orang-orang yang para mu'alam ini mereka mengaji. Rupanya saya dibisikin, Ustaz ini banyak penyakit hati, selisih satu sama lain, banyak yang saling memutuskan silaturahmi. Atas sebabnya saya sungguh itu ceramah 2 kali di bulan Ramadan, 1 kali di daerah Pematang Raya. Tahunnya saya lupa, tapi saya ingat ke bulan Ramadan. Saya sampai Ramadan di sana, dan waktu itu saya masih anak muda, belum menikah. Yang kedua, sekitar 5 tahun yang lalu di LBJ, masjid besar. Karena Nabi mengatakan, Allah la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bapak tiap bulan umroh, tiap hari puasa, tiap malam tahajud, tapi bapak putuskan silaturahim, sorry, bapak akan masuk surga. Bapak tidak bisa mencium bau surga, padahal surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Saya ceramah yang kayak begitu. Nah, ini serius Pak, demi Allah. Kalau boleh saya contohkan, ada seorang tua duduk di sana, dan ini juga orang tua. Jadi orang Simalungun ini kan, ya tergolong orang yang kalau ngomong bukan tajam. Bapak ini tinggi. Begitu selesai saya ceramah, dia berdiri, rapi. Dia berdiri ditunjuk saya, Ustaz. Ya, masih belum saya masih ingat itu kalimat. Betul yang Ustaz bilang, kalau memutuskan silaturahmi itu masuk neraka dan tidak bisa masuk surga, betul. Walaupun yang lain, iya. Jadi saya terduduk begini, lantas dia jalan ke sana, ditariknya satu orang, dia tangkap, dia peluk. Oh maafkan aku ya,
Selama ini aku tidak ngomong sama kamu. Wah, bertakbir semua. Rupanya bukan 1-2 hari, kita sama-sama Tuhan. Mereka mungkin aku menunggu masjid. Ya. Jadi minta maaf dia, menangis mereka berdua. Sudah puluhan tahun tidak cakap. Kalau saya tidak bilang 25 tahun. Sama-sama masuk masjid. Itu di Pematanggai. Tempatnya saya sudah lupa. Nama kecamatannya Pematanggai. Satu di negeri ini sekitar 5 tahun yang lalu. Saya di subuh di bulan Ramadan. Begitu kita persis. Satu di sini, satu di sana. Dua-dua sudah berubah. Dan apa kata mereka ini sama-sama menasihati di masjid ini Ustaz. Sama-sama sholat di masjid ini, tapi sudah sekian tahun tidak pernah saling cakap. Alhamdulillah ceramah Ustaz bisa membuka hati mereka. Baru tadi yang main ceramah rupanya yang bergabung juga lagi di antara mereka. Ayo siapa yang senang tidak senang seluruh orang sama siapa? Akhirnya itu dosanya datang seorang ibu ada yang menangis-nangis. Mau masuk surga? Mau masuk neraka? Tidak masuk. Oke. Kalau dia mau masuk surga, jangan merasa sedang dipermalukan. Kita sedang mempermalukan setan di sini. Saya bilang. Ayo, saya memaafkan. Ustaz, saya tidak ada setan. Bukan rahasia ada. Pokoknya dia merasa dia punya masalah sama ibu, nah ibu silahkan terima dia. Kalau dia tidak maaf, terima maaf. Ada yang ternyata menantu sama mertua. Ada ya sudah, kakek-kakek yang sudah tua. Semangat kali dia berdiri. Sama siapa orang berselisih? Ketawa saja. Terakhir kita orang sama siapa? Saya ada sudah menangis. Mau masuk surga? Oh, bagaimana? Masya Allah, ada mereka. Saya bilang, kalau kalian betapa sebenarnya banyak kali malaikat hari ini di sini. Bukan hanya malaikat yang hadir di majelis ini, tapi malaikat yang mereka itu akan sangat bahagia ketika kita dihubungkan dengan silaturahmi. Nah, sekarang saya juga bilang kepada Bapak mau cerita dengan Tuhan dan sorry dengan Tuhan tidak dapat kalau kita memutuskan silaturahmi. Kalau di sini ada yang begitu, selesai. Tapi Ustaz, masalah saya sama adik saya, sama abang saya, sama. Nah, minta maaf sama dia. Sebelum mati datang. Ya. Kemudian penghuni surga selalu sehat, muda dan abadi. Tidak ada tuan. Dan itu abadi. Baju biasanya tidak perlu dicuci, tidak perlu dicuci. Bapak ganti baju bukan karena baju itu kotor, tapi bapak bosan aja begini, ganti baju yang baru. Itu surga. Dan surga sebagai surga, nah itu tidak bisa dibeli di dunia. 1 setel itu harganya jauh lebih mahal daripada kekayaan bumi Allah ini. Kamu bayangkan berapa banyak itu? Ya, ini saya sampaikan ringkas-ringkas. Dengan tinggi dari tubuh serta umur tertentu tersebut tentu ada hikmah. Penghuni surga masuk surga dalam kondisi tidak ada, jadi mulus, tidak ada bulu-bulu yang tumbuh di badannya. Mau cakap kecuali rambut yang lain itu mulus. Ya, tidak ada itu. Seperti ada muda yang kalau sekarang pakai jenggot apa semua, ternyata di surga tidak ada itu. Di rambutnya hitam, kulitnya putih, kelopak matanya hitam, seperti memakai celah. Jadi kita ini tidak begini tampilannya. Jauh lebih besar, jauh lebih ganteng dan besar. Ya, dalam bentuk Nabi Adam, tinggi 60 hasta, dengan lebar 7 hasta. Kita tinggi 60 hasta. Bapak tahu berapa 60 hasta? Ini hadis Nabi dari hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan ini hasan. Berapa 60 hasta? 30 meter. Lebar 7 hasta, 3,5 meter. Ya, 3,5 meter. Ada semeter dari sini. Kita ternyata luar biasa. Tinggi besar. Ada yang saja, nanti gak aneh Bapak. Kalau sekarang yang aneh memang orang ada 30 meter yang aneh. Wah itu ada. Tapi kalau nanti semuanya besar.
Penghuni neraka jauh lebih besar. Tapi jangan lupa penghuni neraka bukan yang bonyok. Kenapa? Terbakar. Orang di dunia saja kalau terbakar bonyok bukan. Tiga kalau kita mau, karena ada 4 pintu di surga yang bisa kita masuki. Salah satunya pintu kalau menengok orang di neraka. Tapi ada satu yang ketika semua sudah menikmati, semua orang sudah masuk surga, Allah bilang bagaimana keadaan kalian? Baik ya Allah. Senang? Senang ya Allah. Bahagia? Bahagia ya Allah. Ada yang kurang? Tidak ya Allah. Ada. Mereka berarti ada yang kurang? Tidak ya Allah. Ada. Allah yang tahu ya Allah. Karena kami sudah merasa semuanya cukup. Maukah kalian melihat? Ya Allah. Coba ya kalian. Mau? Selanjutnya kalian sertakan. Kalian doa sama. Kalian minta sama. Dan begitu. Tidak ya Allah. Maukah kalian sudah? Astagfirullahaladzim. Saya ucapkan ini saja pun kebayang-bayang bagaimana ya Allah. Kita bukankah Allah dibuat? Bukankah kita dapat membantu Allah? Siapa Allah? Bukan itu saja. Jangan berdoa kepada Tuhan membantu berdoa sama Allah. Saya bisa ketemu. Itu baru. Maka ketika semua akhirnya menyatakan, ya Allah, kalau memang itu dibenarkan, maka tidak ada hal yang menikmati surga ini bagi kami kalau kami sudah melihat. Maka akhirnya Allah menyingkapkan takdir. Dan itulah pertama kali dalam sejarah di surga, penghuni surga melihat Allah secara langsung. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa melihat Allah? Kata Nabi, kalau malam terang, kemudian bulan ada, dan tidak ada awan, bisakah kalian melihat bulan itu dengan baik? Ya Rasulullah, maka kalian akan melihat Tuhan kalian jauh lebih jernih dari kalian melihat bulan di malam hari. Kata Nabi. Dan setelah itu, kapan saja Bapak mau melihat Allah, ada pintu masuk. Yang waktu itu dikasih memang waktunya kita melihat Allah itu serentak seluruh penghuni surga dikasih kesempatan. Ya semuanya bisa melihat, semuanya bisa melihat. Sehingga disitulah kalau boleh dikatakan kita sampai pada tahap ekstase. Ekstase itu artinya apa? Tidak lagi bisa kalau orang kalau bahasa yang dipakai dengan istilah ekstas, jika dia tidak lagi bisa mengendalikan diri. Kata tidak mengendalikan, seperti lihatnya anak kecil ketika diberikan apa yang dia mau, senangnya luar biasa. Ya. Kemudian mereka tidak ada berlapar dan haus. Itu yang saya sudah bilang. Inna lana anna berumahiyah. Sesungguhnya kau tidak akan berlapar di dalam wajah Allah, wajah dalam terbang biha wala farhah, dan kau tidak akan pernah dahaga dan tidak pernah ada matahari yang panas. Suhu surga itu dari suhu ke Tuhan. Apakah ada suasana malam seperti ini dalam satu hadis yang baca? Tidak. Jadi bagaimana tentang perbedaan siang dan malam? Penjaga surga kalau sudah malam mereka menutup gor dari surga. Itu menandakan sudah masuk malam hari di surga. Tapi kalau cuacanya temaram selalu. Temaram dari subuh menuju. Artinya apa? Cuaca matang cahayanya tidak begini. Orang bisa nyaman saja keluar kemana saja. Satu hari katakan di dalam satu hadis, ada orang yang dia ingin berkemah. Kalau bahasa kita camping, maka dia pergi ke alam perkemahan tersebut. Dan sudah ada kemah-kemah. Saya sekarang mohon maaf, saya punya kebiasaan jelang tidur. Saya hidupkan YouTube. Saya paling suka hidupkan yang sekarang ini, yang sampai saya kalau sudah ngantuk baru saya. Nah, itu adalah suasana orang berkemah dari berbagai negara, ada yang di salju apa semua. Dan paling saya suka yang berkemah kalau sedang hujan.
Tuh, dengan relaksasi. Nah, kalau di surga, kemah kita itu seperti istana. Mohon maaf saya, di dalam masing-masing ruangan kemah itu ada wanita yang disebut bidadari kalau untuk laki-laki, yang mereka memang tinggal di situ dan mereka tidak pernah keluar dari situ. Bukan karena mereka bekerja, tapi karena mereka memang mendedikasikan dirinya untuk suami mereka di surga. Kita punya istri selain istri yang kita nikahi sekarang, iya. Disebutkan minimal kita punya 2 istri dari bidadari yang memang diciptakan di surga. Disebutkan dalam hadis, mohon maaf, ini sampai saya ceritakan. Bidadari surga itu ada yang berkulit putih bersih, ada yang berkulit hitam bersih. Jadi menarik, ada yang hitam bersih. Yang menyatakan ini karena mereka memiliki sampai hadis menceritakan ini yang kadang-kadang saya bilang sebenarnya detail betul. Seperti apa payudara yang mereka punya itu diceritakan dalam hadis. Dan perempuan surga itu tidak pernah mau melihat kecuali suaminya. Ya, tidak mau melihat. Masya Allah. Penduduk surga akan diberikan tampan dan cantik serta semakin tampan dan semakin cantik. Tubuh mereka akan dibersihkan. Wa hum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha qalidun mutahharah. Ini ada terjemahan utama itu kalau bahasanya perawat semacam masak. Tak ada bersus, tidak ada berganti, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Wangi. Maka mulutnya wangi. Dalam makanan mereka ini yang dimaksud dengan mutahharah. Tidak punya rasa dengki, tidak punya cemburu. Ya, Masya Allah. Kemudian waktu di surga tidak akan pernah capek. Saya pernah membaca hadis sampai hubungan suami istri di surga itu ada disebutkan dalam hadis. Kenikmatan yang kalian temukan dalam hubungan suami istri di surga itu 40 kali lebih nikmat dari kenikmatan yang pernah kalian rasakan paling nikmat di muka bumi. Allah maksud, gimana yang dimaksud itu Allah? Dan mereka tidak tahu kemana saja mereka berjalan, tidak ada lelah. Ya. Kemudian disebutkan berbagai model kenikmatan yang kita lihat. Ada sungai, laisa fil jannah mimma fid dunya illa al-asma'. Coba cari sungai mana yang paling cantik, paling bersih, paling bagus di muka bumi, carilah. Maka sungai surga jauh lebih indah dari yang kita pernah lihat di muka bumi. Ya. Kemudian disebutkan ada mata, jadi berbagai jenis mata air. Ya, ada mata air kamu, ada mata air tasnim. Kemudian ada pohon di surga, batang yang terbuat dari emas, dahannya sangat indah, naungannya sangat panjang. Perubahan surga yang tidak kepada kita. Ada seorang pohon dan jika seorang pengendara menyusuri naungannya selama 100 tahun, niscaya dia belum mencapai ujungnya, kata Nabi. Satu pohon. Jika kalian mau, maka baca wasil yang mampu itu ayat Quran. Dan naungan yang terbentang luas itu maksudnya pohon-pohon. Kita suka berada di bawah pohon pada waktu itu. Dan tidak ada satupun pohon yang berduri. Sementara buah-buah terus-menerus berbuah tanpa kenal musim. Mau makan apa saja ada yang kita bisa makan. Buah yang banyak tinggal pilih kota di hati kasih Allah. La aquatin wala mamnu'ah. Gak ada yang bilang Bapak bisa tinggi semua orang sekarang kalau ngambil buah punya orang yang pasti orang di sana kita pasti ada kesenangan. Ya. Mudah dilakukan, tidak perlu dipanjang. Tersusun ramu bagi buah-buah yang sudah cantik. Kemudian walaupun kalian mimma yastahun, mereka bisa makan demi guru dan semua yang mereka inginkan. Pelayan-pelayannya banyak berjalan
memiliki wajah yang cantik jelita, masya Allah. Pakaian sudah dari perak dan emas, pakaian sudah disebutkan dari mutiara dengan berbagai aksesoris yang menyedapkan di tanaman. Subhanallah. Apakah kita pernah satu hari ada seorang perempuan, mohon maaf saya duga, dijual oleh majikannya, cantik jelita dengan harga tinggi, dilelang. Lantas kemudian seorang alim mengatakan, saya beli. Kau berani bayar berapa? Kata si petugas lelang, saya tahu dia dengan 1 biji kurma. Wah, marah kali perempuan dan majikan yang terakhir dimati. Kau gila! Karena saya sudah ditawari Allah perempuan yang tidak punya ikut seperti kamu, tidak punya kotoran seperti kamu, dan hanya dengan 1 biji kurma yang bersedekahkan di jalan Allah. Kau tahu siapa perempuan itu? Bidadari. Ini perempuan yang tadinya merasa tinggi dengan kecantikannya, menangis. Dan itu Allah sudah siapkan. Berpikir pada surganya orang ini, ada bidadari karena disebutkan bidadari, para bidadari surga itu setiap hari merindukan suaminya yang berada di bumi. Dan kita orang-orangnya kalau boleh dibilang, kita tidak tahu apa yang bidadari yang mau masuk ini, yang pasti menenangkan hati kita, menyejukkan mata kita. Itu yang diberikan Allah. Ya. Mantan sehari di dunia raja ras mobil akhirah. Ini kalau pakai apa namanya sutra di dunia Allah tidak kasih untuk kita di akhirat. Kemudian ada pembahasan khusus bahwa bidadari adalah kenikmatan yang paling tinggi di akhirat. Salah satu nikmat paling tinggi, sifat-sifat mereka disebutkan bahwa mereka punya sifat yang pemalu. Tapi apa istilahnya? Detik atau cuma kalau dia sama suaminya manja, ya, tidak mau melihat orang. Jadi kalau dia berjalan bersama suaminya, begitu ketemu lagi dia tidak mau, dia tidak mau melihat wajah orang lain kecuali wajah. Pak, itu bukan apa-apa, karena cintanya yang luar biasa saat dia cukup suami itu dahsyat. Ya. Kemudian kalau kita tanya mereka tidak suka kesalahan. Kalau suaminya pergi maka dia menjaga rumah suaminya, ada itu lagi. Ya, Allah maksud dan bilangnya bila dan cerita putih bersih yang berada dalam rumah mereka, sifat mereka bila dari ini ketika diciptakan langsung dewasa, jadi tidak pernah mengalami masa kanak-kanak. Kemudian selalu merawat berkulit putih, tubuh yang bening, kemudian sangat harum, maaf cakap, buah dada yang tegak. Mohon maaf saya mengilustrasikan. Kalau mohon maaf kalau dunia bisa jadi mengenduri, tidak, dia tetap sintal kalau bahasa. Ya, ini kalau kita berkata satu saja rasa bohong. Nah, kalau kita buka surat An-Nahl ayat 33, wa jama'u Allah. Artinya apa? Bagi mereka ada bidadari dengan kuatan yang bulat melingkar seperti remaja yang sebaya. Sampai itu dibaca Quran. Hanya untuk menetapkan apa yang mereka mau di surga. Allah kasih. Mereka memiliki harta yang luar biasa. Saat dia seorang wanita mau di surga hadir di dunia, dia akan menerangi langit dan bumi, dan dia juga akan mewangikan seluruh bumi dan isinya, dan jumlahnya lebih banyak dari bumi dan isinya. Ya, bersih dari segala kotoran. Bidadari itu model-model yang ada. Tapi jangan lupa, istri kita dunia itu jauh paling lebih cantik dari semua bidadari yang ada. Ini disebutkan juga dalam hadis bahwa perempuan dunia masuk surga, mereka memiliki kecantikan yang di atas rata-rata bidadari surga. Nah, saya kira ini sebuah gambaran kecil, dan tentu kita menginginkan masuk ke sana. Bapak tidak usah untuk masuk surga cuma satu saja. Duduk di posisi Bapak, lihat karunia yang Allah kasih, syukuri karunia. Apa contohnya? Bapak suami, syukuri istri. Bapak orang tua, syukuri anak. Bapak punya jabatan, syukuri jabatan.
Bapak punya kekayaan, syukuri kekayaan. Bagaimana mensyukuri kekayaan? Dengan memanfaatkan dan tidak menggunakan di tempat yang Allah tidak ridho, dan menggunakannya mungkin berinfak dan sebagainya. Kalau istri, buat sampai istri kita mengatakan, jika kematian datang kepada suamiku, aku yakin dia mau di surga. Itu baru bapak kaya. Kalau anak, sampai anak kita mengatakan, ayahku ini, akulah saksinya, dia orang baik dan dia akan menjadi penghuni surga menurut. Itu baru ayah kaya. Jadi artinya, di mana rahasianya? Aku, bukan yang lain. Nah, baguslah bapak-bapak sekalian. Akhirnya saya coba bilang satu hal kemarin ke Twitter. Saya bilang kemarin dulu sempat kita ada mengaji di masjid kita ini dan terputus, melanjutkan setelah Ramadan waktu itu, dan terputusnya waktu itu kan terputus. Lupa saya lupa itu lagi. Covid ya, masuk Covid kita. Ya kita terputus Covid, jadi hari kita lepas maghrib atau lepas isya. Sempat malam, sempat masuk sore. Oh iya, pernah saat malam, kemudian di luar sore. Saya berharap itu bisa kita hidupkan, khusus masjid ini. Walaupun sebenarnya saya dari dulu berpikirnya begini. Kemarin malam saya tanya berapa jumlah karyawan kita. Yang kemudian saya bilang, bapak-bapak selalu pimpinan bertanggung jawab kepada Allah, bukan sekedar mereka aman perut mereka, tapi seharusnya aman nasib di akhirat mereka. Itulah yang sebenarnya sering saya bilang, kita bisa datang menghidupkan dakwah di tengah mereka. Percaya, kalau kita membantu agama Allah, Allah bantu kita. Saya pernah bilang, Sawit itu hamba Allah, yang dia sangat taat kepada Allah. Cuma ketaatannya ditunjukkan sama kita. Kalau kita ini bapak datang ke ustaz, kalau bantuan anak saya sakit, apa yang dibilang ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Artinya apakah ada hubungan yang diucapkan dengan air ini? Ada. Itu temuan Profesor Jepang, The True Power of Water. Itu yang sudah saya ingin sekedar mengulas kembali. Itu yang saya bilang, tidak satu dua, bahkan saya membuktikan bagaimana pohon yang hampir tidak bisa dianggap berbuah, akhirnya setelah diramai setiap hari dia berbuah. Jadi artinya apa? Ayolah kita isi Allah terus. Di samping semua hal-hal yang kita buat selama ini, isilah dengan nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, kesabaran, keteguhan, akhlak karimah itu. Semoga Allah memberi kebaikan. Dan semoga satu hari kelak, tentu saja ini karena saya ambil kesempatan untuk kemudian mengajak seluruh kita semua untuk bagaimana. Kenapa Bapak kalau cerita masuk surga dari ceramah, saya tidak terima Pak. Kalau Bapak ceramah juga, apa kerjaan saya? Ambillah surga Bapak dari posisi kerja Bapak. Fungsi, kalau saya bilang fungsi. Ya, apa fungsi kita? Fungsi saya ini aman. Ini seharusnya dikerjakan Allah, cuma Allah jadikan kita melimpah. Jadilah melimpah yang baik. Saya berdoa, saya berharap semoga Allah memberi surga sampai kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau diskusi? Ya, silakan. Ya Ustaz, yang pertama sih seperti Ustaz bilang, jalan ke surga itu bagi kami dan pegawai juga jalan ke surga. Di dalam perjalanannya tadi kan tidak terlepas koordinasi dengan instansi yang terkait. Terkadang kita untuk mengurus adat dan surat-surat ini kan? Itu kan enggak, secara tahu ketentuannya kan enggak ada, kan tidak free kan? Artinya kita harus mengeluarkan biaya yang artinya tidak perlu. Apakah Allah dengan seperti itu? Kalau yang kita lakukan tidak jalan proses. Baik. Saya bisa stagnan. Nah, bagaimana posisi kita yang seperti itu? Karena memang kita harus masuk ke dalam sistem itu. Kalau enggak. Betul. Nah, gimana sih? Pak, dan kita semua, inilah luar biasanya Allah. Tahu dia kita ini kayak mana. Maka dia siapkan stok ampunan itu besar sekali. Dan dia suruh kita minta ampun sama dia. Karena kita jangan sampai melakukan ketidakbenaran
di mana kita menikmatinya. Cuma itu saja. Bisa Ustaz, ini sistem. Oke, kalau begitu ini keterpaksaan yang tidak bisa tidak. Karena ada masalah yang bukan kita menyelesaikan, tapi kewenangan yang lebih besar yang bisa menyelesaikan. Makanya Islam ini agama yang tidak akan membawa kita di luar kesanggupan kita. Karena yang paling sederhana kalau kita minta ampun sama Allah karena terus. Ya, aku tak pernah mau ini. Ya. Kalau sepanjang kita mengaji, saya sempat juga menceritakan pengalaman-pengalaman waktu saya di Dewan. Betapa peluang untuk bisa jadi orang jahat itu banyak sekali. Ada yang gagal, ada yang tambah jatuh. Allah tahu kita ini gak malaikat. Maka dalam satu hadis kursi, kalau kalian semua baik, gak ada yang jahat, kupunahkan kalian. Dan kuganti dengan orang yang ketika dia lalai, dia ingat kepadaku. Ketika dia salah, dia minta maaf kepadaku, atau dia minta ampun kepadaku. Dan aku maha pengampun. Aku ingin tunjukkan itu. Akhirnya begitu. Jadi apa? Nah itu yang saya bilang Pak, di sela-sela semua ini. Nah ini yang saya kasih masukan sama Bapak dan kita semua. Apalagi Bapak yang punya kewenangan. Ambil kewenangan dan jangan takut. Karena CEO utama kita Allah. Negara yang punya Allah. Tapi tetap saja silakan SOP, rule of law itu tak boleh bisa kita ikuti. Bukan kemudian kita harus keluar dari situ. Tapi apa yang kemudian bisa berada dalam titik kewenangan, lakukan. Yang paling sederhana, saya sering mengatakan negeri ini masih religius. Sebrengsek-brengseknya kita ini orang beragama. Umat ini kalau melihat pemimpinnya religius, dia senang. Walaupun pemimpin itu tahu betul dia berkata. Saya dibesarkan, saya kuliah dulu Pak almarhum Zulkifli Hasan. Bapak kenal namanya? Mantan wali kota Pematang Siantar, kemudian pindah jadi Bupati Rangka dan meninggal waktu sakit. Ya, ini orang luar biasa. Waktu dia pegang Siantar, mungkin Bapak tahu, Siantar itu berubah total dari kota preman jorok jadi asli bersih. Saya lihat dengan mata saya sendiri, paling itu bersih. Satu hal Pak di Indonesia tawarnya kasar tapi lembut. Mana saya bilang? Kalau ngomong itu tegas, tapi dia orang yang religius. Jangan dialah pertama sekali saya kenal di Indonesia. Dialah kalau Sumatera Utara dipanggil saya Indonesia pertama kali di lapangan Sinar itu Pematang Siantar. Yang dekat dengan Parus dan mohon maaf. Saya selalu bilang, setiap saya ceramah di manapun ada pahala untuk dia. Kenapa? Karena saya kuliah dia. Waktu itu saya berbuat pidato tingkat nasional, namanya Prokasi Kencana. Pada waktu saya berbuat, jadi dipanggilnya, karena saya utusan Pematang Siantar naik ke tingkat Sumatera Utara tingkat nasional. Dan saya, jadi dia kasih hadiah, kau kuliah ya? Dia bilang, aku dia panggil ada satu ketua peradilan agama, kau urus itu, kau masukkan, kalau tak urus kemana? Saya Pak mau masuk IAIN kalau boleh, udah tapi antar ke IAIN sana. Tekoknya saya suruh ke ceramah, saya masih ingat, suruh ke ceramah. Pernah sekali ketemu dengan Pak Budiono ini almarhum ketua Golkar di rumah dinas wali kota Pematang Siantar. Pak, ini luar biasa orang ini bilangkan saya. Oh, ceramah dulu. Saya ceramah, bukan. Apa itu? Waktu pertama aku tengok kamu, tak suka aku dengan kau. Karena saya sudah sederhana sekali tampilan badan, dulu sudah dengan anakku. Tapi begitu kau ceramah, berikan aku kawanku si Jainuddin. Mirip kau sama si Jainuddin. Nah, itulah kalimat dia. Saya cuma 3 semester dan saya tidak kenal baik dalam pernikahan dekat. Baru saya jumpa ibu, istri beliau masih ada sekarang. Ya. Ini saya bilang seperti kita kayak bapak berapa tahun dia tahu dari
pimpinan di sini. Tapi ada satu hari nanti, bagaimana kalau anak-anak di kebun itu, mohon maaf saya mau bilang seperti saya, dia tidak lupa sama saya. Mungkin orang tidak tahu, tapi saya bilang setiap saya ceramah, kenapa saya dapat ilmu itu? Tangan dia yang mengantarkan saya belajar. Dia tahu ada itu nanti. Kalau boleh saya bilang berapa duit dia kasih per semester? 175.000 rupiah. Saya sudah dapat. Tapi saya tidak bisa melupakan bahwa karena asbab dia saya bisa kuliah kalau saya bilang. Nah, jadi maksud saya apa? Tahu titik berkah. Apa penampung berkah di dosa. Itulah cara kita untuk mengimbangi yang tadi orang itu. Di samping kita cara pribadi istighfar, ta'awud, di mana peluang kita bisa hidup. Bukan harus Islam, karena perusahaan kita Islam. Mungkin ada Kristen di luar, kalau ada Kristen support itu kegiatan Kristen. Kalau boleh saya bilang proporsional antara pegawai Muslim, pegawai Kristen, karyawan Muslim, karyawan Kristen. Saya tahu betul bahwa di PTP 3 ada ribuan pergi umroh, ya. Tapi saya belum pernah dapat ribuan. Jadi ada ribuan karyawan ya, untuk pergi umroh atau Kristen ada. Itu Bapak support itu. Kegiatan-kegiatan dakwah Islam, dakwah Kristen atau apapun dari karyawan kita, masuk. Nanti kalau ditanya bahwa ini bagian dari development personality, tapi yang tak bisa kita hindari Ustaz, itu yang buat beban di hati saya. Itu yang Bapak minta sama Allah, ya Allah, aku tidak melakukan ini karena aku menikmati. Saya kira itu. Dari situlah Allah melakukan. Oke, silakan. Tadi Ustaz bilang kan kalau kita masuk surga kita tidak punya istri. Iya. Bagaimana kalau istri kita ada 2, 3 yang mana? Kalau istri kita 3 lompat semuanya itu. Kalau mereka masuk surga mereka istri kita. Beda sama perempuan. Kalau dia pernah menikah, kemudian cerai, suaminya itu tidak jadi suami dia di surga kalau cerai. Tapi kalau meninggal, dia habis pernikahan, maka Allah memilihkan untuknya yang terbaik. Dan yang lain tidak perlu. Jadi kan perempuan tidak bisa punya 2 suami. Kalau yang tidaknya, kalau memang bapak maunya, apa jadi artinya laki-laki yang memiliki istri lebih dari 1, istrinya bisa dan tetap menjadi istrinya di surga. Perempuan yang memiliki suami lebih dari 1 dengan catatan tadi itu, misalnya dia menikah, meninggal suaminya, kemudian dia menikah lagi, meninggal suaminya, kemudian menikah lagi, maka nanti di surga Allah akan memilihkan dia menjadi istri dari laki-laki yang paling baik. Itu saja. Dan yang suaminya yang lain, mereka tidak cemburu kepada, karena penghuni surga tidak ada cemburu. Saya dulu pernah dari sekda, waktu sekda kita ibu apa ini perempuan Sumatera Utara, atau ibu Sabrina, kalau ngasih tahu saya teman. Dia bilang, Ustaz, saya terus terang Ustaz, yang buat saya makin bingung, awal masuk surga itu senang kali mau bertemu sama suami. Begitu ketemu suami bergantian sama bidadari. Itu cuma saya bilang nanti kita bahas di surga ya, jangan di sana. Di sini ada pertanyaan saya juga nanti di surga kita bahas. Pertanyaan ibu simpan. Oke, kita ketemu di surga. Baik, kita satu lagi Ustaz. baik. Kenapa di dalam Al-Quran itu kan digambarkan memang surga ya, ada mengalir sungainya, ada dengan orang seperti itu. Yang dihuni oleh bidadari kaki, dan yang pernah disebutkan mudah-mudahan yang tampak. Ada. Jadi di antara pelayan surga adalah anak-anak muda yang mereka itu belia, bersih dan tampan. Jadi bukan perempuan semua sebagai pelayan. Itu ada. Tadi sebenarnya saya baca itu, tapi tidak saya bacakan ayat. Ya, ada yang disebutkan dalam ayat. Nanti insya Allah saya kirim beberapa poin ayat terkait dengan apakah pelayan surga dari kalangan pemuda. Pemuda disebutkan banyak kalimat itu pemuda.
Insya Allah nanti saya kira ayat misalkan. Ya, pokoknya semua kenikmatan. Penghuni surga itu raja yang betul-betul dilayani di sana. Ya, dan satu orang, ya masa Mukis Ambani pelayannya di rumahnya ada 600 orang. Bapak bisa bayangin itu kan? Mukis Ambani yang tinggal di Mumbai, rumah yang 26 lantai itu pelayannya 600. Masa dia bisa nampak? Bapak nggak bisa bayangin kalau begitu di surga pelayan kita itu banyak. Semua nasib-nasibnya. Ya, istri-istri kita itu sebenarnya malam ini cukup ringkas saya sampaikan. Nabi menggambarkan fisiknya itu dari atas ke bawah. Bagaimana betis penghuni surga, wanita surga, bagaimana leher mereka yang jenjang seperti apa. Dari sempat saya bicara tentang payudara mereka, pinggul mereka, warna kulit mereka, gigi mereka seperti apa. Dan mata mereka yang bercerah. Kalau kita lihat perempuan-perempuan yang Masya Allah, Subhanallah, Bapak bisa tembus dari mana? Dari pekerjaan Bapak. Kenapa? Karena satu hari paling banyak Bapak menghabiskan waktu di sini, di perusahaan. Di rumah, oke, kok betul di rumah. Tapi di rumah sebagian kita habiskan tidur. Yang lain-lain sedikit. Yang paling banyak di sini. Maka surga neraka Bapak itu paling banyak ditentukan di sini. Ya, walaupun insya Allah kita